Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk memulai perenungan firman Tuhan ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, pada saat ini kami sangat bersyukur atas karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bagaikan sebuah gelas kosong. Kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu bisa kami renungkan lebih lagi, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, tuntunlah hamba-Mu agar bisa memberikan perenungan pada pagi hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada saat ini nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Kejadian pasal 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31, dan di bawah satu tema, kejahatan dilawan dengan kejahatan akan menghasilkan kehancuran. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, cerita ataupun kronologi secara singkat yang dibahas di dalam Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 31 membahas tentang kisah Dina yang merupakan anak Yakub dari istrinya Lea, dan Sikem yang merupakan anak Hemor orang Hewi dan sekaligus merupakan anak raja. Dina diperkosa oleh Sikem. Dari firman Tuhan yang telah tertulis di Kejadian pasal 34 ayat pertama sampai 31 ini, dapat kita tangkap dengan jelas bahwa informasi di dalamnya berupa kejahatan melawan kejahatan, ataupun dengan kata lain, air tuba dibalas dengan air tuba. Kalau dalam versi Alkitab, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kisah ini merupakan kisah yang menyedihkan, yang mana kecenderungan yang terjadi pada waktu itu terjadi bagi kita juga orang-orang masa kini. Secara naluriah, kita tentunya ingin membalas dendam ketika kita diperlakukan dengan tidak baik ataupun dengan jahat. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa bagian ini menunjukkan kepada kita keinginan tentang membalas dendam ataupun melakukan kembali kejahatan melawan kejahatan bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah ada sejak zaman dahulu. Berbicara tentang keuntungan membalas kejahatan dengan kejahatan adalah tidak ada. Mungkin sebentar kita akan merasa puas karena berhasil membalaskan dendam, tetapi pada dasarnya kita juga akan sekaligus mengalami kehilangan damai sejahtera. Di dalam dunia saja kita bisa tunduk ataupun taat pada hukum yang melarang main hakim sendiri. Lebih lagi sebagai kita orang-orang percaya yang sudah mengimani sebagai warga kerajaan Allah ataupun kerajaan surga, kita harus lebih taat dan tunduk kepada hukum kerajaan Allah, yaitu dengan senantiasa bisa merendahkan hati untuk mengasihi musuh dan terus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Pada saat ini kita harus betul-betul menyadari bahwa kita panggilan hidupnya bukanlah hanya sekedar kejahatan dibalas dengan kejahatan, caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi justru sebaliknya. Hendaklah kita justru bisa memberi berkat, kata-kata yang memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil
agar kita memperoleh berkat dan melalui kita juga banyak orang yang diberkati. Kejahatan dibalas dengan kejahatan ataupun kejahatan dilawan dengan kejahatan kembali akan menghasilkan kehancuran ataupun melahirkan kejahatan. Untuk itu, mari kita bersama-sama memutuskan rantainya dengan kebaikan. Setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang-orang lain kepada kita, mari kita membalasnya dengan kebaikan. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Setelah firman Tuhan ini kami renungkan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan bahwa kejahatan-kejahatan ataupun ketidakbaikan yang dilakukan orang lain kepada kami, tugas kami bukanlah membalas dengan kejahatan kembali, tetapi justru kami akan belajar melalui kuasa Roh Kudus yang terus menasihati dan mengingatkan kami agar kami membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Biarlah pembalasan itu adalah hak Tuhan dan bukan hak kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami pada saat ini menjauhkan diri dari kehancuran dengan cara membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin.